karena ada sedikit kendala tadi sehingga videonya saya cut dulu dan saya lanjutkan sekarang. Nah, pada video sebelumnya tadi dicari nilai yang dikalikan dengan 1B, hasilnya mendekati 122 tetapi tidak lebih dari 122 gitu ya. Kita coba menggunakan B. Berarti B kali B nya sudah dihitung, ketemu 7 sisa 9. Berarti selanjutnya adalah 1. 1 kali B berarti 1 kali B itu mewakili 11. Hasilnya 11. Karena ada 7, berarti di sini ditambah 7, berarti hasilnya adalah 18. 18 bukan basisnya heksa ya, sehingga kita ubah ke heksanya dibagi 16, ketemu hasilnya 1 sisa 2. Nah, dari sini bacanya dari bawah ke atas yaitu 129. Berisik sekali ya. Mohon maaf sebelumnya juga lagi ada beres-beres. Oke. Langsung saja kita lanjutkan. 129 berarti mendekati si 122 tetapi nilainya lebih dari 122. Berarti otomatis 129 ini tidak bisa digunakan. Berarti ini tidak boleh. Karena tidak boleh, kita turunkan dari B turun menjadi A. Kita coba lagi. Sini ya. 1B kali A. Nah, hasilnya kita kalikan dulu B dengan A. B kali A berarti B mewakili 11, A mewakili 10, hasilnya 110. 110 bukan basisnya heksa, sehingga dibagi dengan 16 diperoleh hasil 6, sisanya 14. Karena 6 kali 16 itu kan 96 ya. 96 biar jadi 110 berarti tambahnya 14. 6 sisa 14. 14 ini kalau di basisnya heksadesimal 14 diwakili dengan huruf E. Jadi yang kita kotakin adalah E-nya saja gitu. Kalau sudah berarti lanjut ke 1 ya. 1 kali A sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10. Jangan lupa masih ada 6. Berarti tambah 6. Hasilnya adalah 16. 16 tidak masuk ke basisnya heksa, sehingga 16 ini kita bagi dengan 16, ketemu hasilnya 1, sisanya 0. Nah, berarti bacanya dari bawah ke atas, ketemu 1, 0, E. Nah, ini pasti kurang dari 122 karena basisnya jauh 16, kemudian yang B-nya 129 lebih besar, otomatis nanti hasilnya mau tidak mau 1B dikalikan dengan 10E supaya hasilnya 122. Oh maaf, kalikan dengan A ya. Jadi yang dituliskan bukan 10E-nya tapi A-nya. Ini tadi berarti dikalikan dengan A. Nah, baru A-nya taruh di sini. Nah, 10E-nya itu yang ditaruh di sini. Nah, kalau sudah berarti langsung dikurangi. Kita tanpa sadar menyangkut pengurangan, gitu ya. Nah, untuk pengurangannya berarti kita masuknya ke coretan yang baru. Sini misalnya 122 dikurangi 10E. Ini ya. Kalau sudah di sini 2, E itu mewakili 14. 2 dengan 14 otomatis besar 14. Berarti 2 tidak bisa mengurangi si 14. Sehingga 2 harus minjem depannya. Kita berikan space untuk perhitungan.
berarti 2 harus minjem depannya, karena depannya dipinjem berarti sisa 1. Ingat, setiap 1 yang dipinjem harganya adalah 16, sehingga 2 tambah utang 1 ya berarti 16, 18. Dan E itu merepresentasikan atau mewakili angka 14, sehingga sama saja 18 dikurangi 14 yaitu adalah 4. Sudah? Kalau sudah berarti ini 1 ya, tadi udah dipinjem belakangnya ya. Kalau sudah berarti 1 dikurangi 0, 1 kurangi 1 habis gitu. Sehingga 122 dikurangi 10 hasilnya adalah 14. Kita tuliskan di sana. Berarti ini hasilnya 14. Kalau sudah 14 dan 1B otomatis tidak bisa untuk membagi. Kita butuh 4 yang di belakang ini turun. Biarkan dia turun. Kita cari lagi nih. Ini saya kasih garis ya, karena kita butuh space banyak. Berarti kita harus mencari 1B dari sini ya. Berarti kita harus mencari 1B dikali berapa yang hasilnya 144 gitu. Nah, karena tadi kita sudah menghitung 129 ya, berarti otomatis jawabannya lebih dari B. Kalau lebih dari B, misalkan saja kita naikkan 1 tingkat ke C, berarti kita coba 1B kali C. Ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di sini udah 129 yang dibutuhkan 144, jangan diturunkan lagi karena semakin turun nanti semakin ke bawah. Jadi naikkan saja levelnya dari B ke C. Coba saja nanti kalau misalnya kurang, naikkan lagi gitu. Tetapi kalau misalnya kamu mau nyoba langsung ke D, takutnya nanti C-nya ini malah justru jawabannya gitu kan. Jadi kalau dari saya sih mending kalau selisihnya sedikit 129 144 coba naikkan 1 tingkat saja gitu. Baru kalau selisihnya banyak naikkan 2 atau 3 tingkat boleh gitu ya. Langsung saja berarti 1B kali C kita hitung dulu. Mulai dari belakang ya, berarti B kali C. B-nya mewakili 11, C-nya mewakili 12. 11 kali 12 hasilnya adalah 132. 132 bukan basisnya heksa, berarti kita bagi dengan 16. Sehingga diperoleh 132 bagi 16 adalah 8, sisanya 4. Karena 8 kali 16 itu adalah 128, sehingga butuh 4 lagi biar jadi 132 gitu ya. Kalau sudah berarti selanjutnya 1 kali C. 1 kali C itu mewakili angka 12 sama dengan 12, jangan lupa masih ada 8 tambah 8 berarti hasilnya adalah 20. 20 juga bukan basisnya 16 ya, jadi dibagi 16 ketemunya 1 sisa 4. Hasilnya ketemu ya 144 sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti 1B dikali C yang hasilnya 144, sehingga diperoleh di sini jawabannya C. C kali 1B adalah 144, kita kurangkan hasilnya 0. Nah, jadi 1224 dibagi 1B hasilnya adalah AC dalam basis 16 gitu. Ini tadi diisikan sendiri ya, sudah dihitungkan pada video-video sebelumnya. Itu untuk pembagian dan merupakan operasi bilangan heksadesimal yang terakhir. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan saja tanya di grup WA. Selamat belajar, jangan lupa ada latihan sebagai nilai keaktifan ya. Jadi selamat mengerjakan.